Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku serta adik-adik sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Raya Cipinang Muara dan juga para pemirsa yang mengikuti kajian kita melalui channel YouTube ya. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam yang terbaik di antara malam-malam yang Allah tentukan yang kita terus jalani di kehidupan dunia ini, yaitu di malam Jumat Sayyidul Ayyam. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam satu majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu syar'i. Mudah-mudahan kita sangat berharap dari kemuliaan majelis ini menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan jalan kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita tentu ada dasarnya, tidak lain apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan kepada kita semua umatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan mulai mengkaji satu pembahasan yang insyaallah penuh dengan fawaid, ya, penuh dengan faidah, manfaat-manfaat yang bisa kita jadikan panduan di dalam menjalani kehidupan ini. Karena yang kita pelajari adalah sosok-sosok yang penuh dengan keteladanan. Ya, tidak lain mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lebih khusus lagi yang kita akan pelajari dimulai di malam hari ini dan juga pertemuan-pertemuan berikutnya adalah sosok yang masuk kategori al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang sahabat yang mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka semua dijamin masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki akidah atau keyakinan sahabat Nabi mulia di sisi Allah. Mereka semua ditempatkan di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya diantaranya adalah di dalam surah At-Taubah ayat ke-100. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah jelaskan, Allah tegaskan tentang mereka, itu para sahabat Nabi di dalam surah At-Taubah ayat ke berapa? 100.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Dan generasi terdahulu dari kalangan muhajirin dan juga ansar. Siapa mereka? Sahabat. Ya, dua golongan ini Allah sebutkan, muhajirin dan ansar. Enggak lain, mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga Allah sebutkan adalah walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama. Mudah-mudahan kalau kita benar-benar komitmen, sungguh-sungguh cara beragama kita jadikan ya standarnya adalah standar cara beragamanya para sahabat. Parameternya itu. Maka insya Allah kita masuk golongan yang ketiga. Apa yang Allah sampaikan pujian kepada mereka? Pujian apa yang Allah berikan kepada mereka? Muhajirin, ansar, sahabat, dan orang-orang beriman yang mau mengikuti jejak langkah mereka di dalam beragama. Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Dan pastinya mereka pun ridha kepada Allah. Kalau Allah sudah berikan keridhaan kepada hambanya, apalagi sekelompok manusia secara khusus. Allah sebutkan muhajirin dan ansar. Ya, kalau Allah sudah berikan keridhaan kepada mereka dan orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama, apa yang Allah siapkan? Wa a'adda lahum jannat. Allah siapin buat mereka apa? Surga. Ya. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu ya memuliakan para sahabat. Semua tanpa kecuali. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki para sahabatku. Masya Allah. Ya. Sekiranya nih kita berinfak sebesar gunung berupa emas, sedangkan sahabat infaknya cuma setengah mud, satu mud atau setengah. Satu mud ini apa nih? 2 genggaman tangan ya. Nah, atau setengahnya. Maka niscaya infaknya para sahabat masih jauh lebih hebat dibandingkan kita-kita. Yang boleh jadi kita infak, kita sedekah, ya kita donasi, ya sebanyak atau sebesar gunung Uhud, dan itu berupa emas. Kenapa? Karena kalau sahabat hati mereka bening, Pak. Keikhlasannya Masya Allah luar biasa. Sedangkan kita belum tentu. Ya Allah. Nah, itu bicara secara umum tentang kemuliaan para sahabat. Bicara secara khusus, yang 10 orang ini, ya, di dalam sebuah riwayat yang sahih, ana bawakan riwayatnya yang dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Ya. Hadis ini dikeluarkan melalui jalan sahabat Abdurrahman ibn Auf. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah. Sahabatku Abu Bakar di dalam surga, dijamin surga. Wa Umar fil jannah. Umar di dalam surga. Wa Utsman fil jannah. Utsman juga dijamin masuk ke dalam surga. Wa Aliun fil jannah. Sahabat Ali bin Abi Thalib juga dijamin masuk surga. Enggak berhenti sampai 4 orang ini. Ya, Nabi menambahkan lagi ada 6 orang berikutnya. Wa Talhah fil jannah. Talhah siapa? Bin Ubaidillah. Ya, Talhah dijamin surga. Wa Zubair fil jannah. Az-Zubair ibn Al-Awwam. Wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Abdurrahman ibn Auf di dalam surga. Udah berapa? 7 ya. Wa Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah. Sa'ad ibn Abi Waqqas dijamin masuk ke dalam surga. Yang ke-9 wa Sa'id ibn Zaid fil jannah. Sa'id ibn Zaid juga dijamin surga. Yang terakhir wa Abu Ubaidah fil jannah. Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, beliau juga dijamin masuk surga. Subhanallahil azim. Karunia yang luar biasa. Tapi ternyata andai pun mereka tuh udah ngedenger mereka dijamin surga, tetap mereka masih khawatir bagaimana nasibnya di kehidupan akhirat. Kisah yang masyhur
Ya, di antaranya Utsman ibn Affan, kan termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin surga. Beliau kalau ada di sisi kuburan, fabaka, maka selalu beliau menangis. Bukaan syadidan, dengan tangisan yang begitu memilukan. Sampai-sampai air matanya tuh bercucuran, membasahi jenggotnya. Ya Allah. Sampai ngucur dari jenggotnya. Subhanallah. Kenapa demikian? Khawatir tentang bagaimana nasibnya di kehidupan akhirat. Ketika sahabat katakan, engkau mengkhawatirkan tentang keadaan surga atau neraka? Dan kita kan khawatir semua, apakah kita masuk surga atau neraka. Padahal ini udah jamin surga nih. Kata Utsman, aku tidak mengkhawatirkan tentang hal itu. Itu masih jauh. Yang aku khawatirkan adalah perkara yang mengawalinya. Yaitu al-qabr, alam kubur. Beliau teringat sabda Nabi SAW, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah fase pertama yang kita pasti akan jalani di kehidupan akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara min. Barang siapa yang selamat di fase kehidupan alam kubur atau barzakh, maka untuk fase berikutnya dia akan lebih mudah. Siapa yang nggak selamat, nggak bisa jawab pertanyaan munkar dan nakir ketika dia bertanya man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Jawabannya itu, masya Allah. Ya, kalau dia nggak bisa jawab, maka fase setelahnya akan jauh lebih berat. Ya Allah, itu yang membuat menangis sahabat Utsman ibn Affan. Sosok di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, diberitakan secara khusus dijamin masuk surga, tapi masih merasa resah tentang bagaimana nasibnya di kehidupan akhirat. Apalagi kita. Apa udah ada yang dapat broadcast, kiriman informasi, kita dapat satu kapling di surga itu? Enggak ada. Ya, kita pengen masuk surga pun hanya baru sebatas harapan. Harapannya pun diiringi dengan kecemasan, harap cemas. Ini 10 orang luar biasa. Jadi memang ketika seseorang tuh dia masuk kategori orang-orang mulia, justru gaya hidupnya, ya, justru prinsip hidupnya, justru sifat yang mereka miliki adalah bagaimana mereka tuh nggak overconfidence. Ya, tidak overconfidence. Makanya Allah Maha Tahu, Allah jadikan orang-orang terpilih ini seperti mereka. Karena boleh jadi kalau yang diinformasikan dijamin surga kita, ini udah nggak kenal lagi nih majelis ilmu seperti sekarang. Ya, nggak kenal lagi ada kajian di Masjid Raya Cipinang Muara, ya enggak, anak udah dijamin surga, udah tenang aja. Boleh jadi begitu. Ya, makanya Allah Maha Tahu. Yang dipilih itu sosok-sosok seperti beliau-beliau ini luar biasa. Ustadz, sebenarnya jumlah sahabat berapa Ustadz? Sebagian mu'arrikhin mengatakan jumlah para sahabat itu kisaran 120 ribuan. Nah, dan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, dan ini merupakan bagian dari akidah, ya, keyakinan. Karena ada sebagian kelompok yang mengatasnamakan dia bagian kaum muslimin, tapi akidahnya, keyakinannya suka mencaci maki para sahabat. Siapa mereka? Orang-orang Syiah Rafidhah. Dan kita harus tegas, mereka bukan bagian dari Islam. Ya, karena jelas mereka menyelisihi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan. Ya, apa yang telah beliau tanamkan kepada kita untuk kita yakini. Di antaranya adalah untuk memuliakan para sahabat. Masya Allah. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan pertama. Itu sekilas tentang bagaimana kemuliaan para sahabat secara umum. Kita akan masuk pada pembahasan yang lebih spesifik. Kita akan memulai dari sosok sahabat yang pertama. Dan beliau adalah seutama-utamanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai dirinya. Ya. Dalam satu kesempatan Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Bakar, pernah mengatakan kepada Abu Bakar, anta sahibi 'alal haud wa sahibi fil ghar. Wahai sahabatku Abu Bakar, engkau adalah sahabatku nanti di haud. Haud itu telaga. Masya Allah. Kita berharap kita juga termasuk orang yang nanti bisa mendatangi telaganya Nabi dan diizinkan untuk meminum air dari telaga tersebut.
Ya Allah. Karena ada nanti ciri-ciri dirinya adalah umat Nabi Muhammad. Ya, di antaranya Nabi mengenali umatnya yang nanti akan datang untuk minum di telaganya. Ciri-cirinya lewat apa, Pak? Ya, min asharil wudu, dari bekas-bekas basuhan air wudu. Itu yang akan membuat kinclong diri kita, bercahaya sehingga Nabi kenalin, oh ya itu umatku. Tapi ternyata nanti ada yang terusir dari telaganya Nabi, padahal ciri-ciri beliau adalah, atau orang itu adalah umatnya Nabi Muhammad telah tampak. Kenapa? Ternyata dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini adalah yang ketika di dunia melakukan banyak perubahan terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi ajarkan dianggap perkara baru. Ya. Nah, yang enggak ada tuntunannya dianggap sebagai bagian dari syariat atau sunnah. Yang kayak begitu kalau enggak tobat maka diusir, suhkan, menjauh. Ya Allah. Nabi mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, anta sahibi 'alal haud. Engkau adalah sahabatku yang nanti juga akan bersama diriku di telaga. Allahu Akbar. Wa sahibi fil ghar. Dan engkau juga adalah sosok sahabatku yang nanti menemani diriku di gua. Dalam peristiwa hijrah. Di gua mana, Pak? Sur atau Saur. Ya. Naam, Masya Allah. Taib. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati Pak ya, kita berhadapan dengan kelompok yang sekilas sama kita, mengaku juga bagian dari kaum muslimin, akan tetapi mereka suka caci maki sahabat Pak. Makanya kita penting belajar tentang sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita terbimbing bagaimana seharusnya sikap kita kepada mereka, memuliakan mereka dengan cara seperti apa. Masya Allah. Nabi mengatakan man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa ada seseorang, apalagi sekelompok orang, ada seseorang yang dia suka mencaci maki sahabatku, maka baginya adalah laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan juga laknat dari semua manusia yang beriman. Oh, ya Allah. Ya, jadi ini bukan perkara enteng Pak, ketika kita mendapati ada orang kerjaannya tuh suka mencaci maki sahabat. Yakini mereka bukan bagian dari Islam. Taib. Kita akan melihat bagaimana sosok biografi sahabat Abu Bakar. Kalau antum bertanya, Ustaz, kitab rujukannya apa Ustaz? Terkait dengan pembahasan 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Nah, kitab rujukannya diantaranya yang ana bawa sekarang adalah kitab Hiqbah Minat Tarikh. Ya, kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Uthman Ibn Muhammad Al-Khamis. Ya. Kemudian ada juga kitab yang lain yang berjudul Ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sosok sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Nah, berarti kalau Al-Misri beliau berasal dari mana? Mesir. Ya. Dan alhamdulillah kitab itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau nggak salah itu diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Ya. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 jilid. Antum bisa tuh beli ya kitab tersebut ya untuk dijadikan sebagai referensi mengenal sosok para sahabat Nabi. Kurang lebih beliau menghimpun sekitar 100-an sahabat. Tentu yang paling utama yang 10 itu pun beliau bahas ya, Masya Allah. Baik, biografi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar itu bukan nama asli sebenarnya, Pak. Ya. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah. Nama aslinya adalah Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah. Nah, kenapa Anda berhenti di Murrah? Karena ingin menekankan pada nama Murrah ini jalur nasab beliau ketemu dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau juga termasuk bagian dari kalangan orang-orang Quraisy. Ya, suku yang paling keren tuh yang ada di Jazirah Arab, Quraisy. Quraisy itu
kalau jalur nasab Nabi di jalur yang ke-11. Ya. Nabi Muhammad bapaknya siapa? Abdullah. Kemudian kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian di atasnya Ibn Hashim. Kemudian Ibn Abdi Manaf. Kemudian Ibn Qusay. Ya. Setelah Qusay maka di situ ada Ibn Kilab yang ke-6. Ya. Kemudian Ibn Murrah. Makanya ketemu tuh di jalur siapa tadi? Murrah. Masya Allah. Nah, kemudian Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr. Nah, Fihr inilah yang kemudian dinisbatkan ya sebutan Quraisy. Ya, Fihr ini tidak lain adalah Quraisy. Naam. Taib, ini dari kita baru ngebahas biografinya aja nih banyak manfaat ilmu yang kita bisa petik, Pak. Masya Allah. Ustadz, lantas itu Abu Bakar sebutannya diambil dari mana? Karena Abu Bakar artinya terjemahannya apa, Pak? Bapaknya Bakar kan gitu ya? Kan kunyah gitu ya. Antum punya anak Yusuf. Nama antum sebenarnya adalah Adam misalnya. Tapi dipanggil oleh teman-teman antum Abu Yusuf. Boleh, itu namanya kunyah. Ya, gelar. Itu disunahkan. Nabi SAW di antara gelarnya yang para ulama sejarah sebutkan adalah Abul Qasim. Karena salah satu putra beliau itu adalah Qasim. Nah, begitu Pak. Nah, ya. Nah terus nih Bakar, karena konsep di dalam menyebutkan kunyah atau menetapkan kunyah umumnya itu dengan disandarkan kepada nama anak. Ya. Rasulullah kunyahnya Abul Qasim, bapaknya Qasim. Naam. Dan umumnya memang anak laki-laki. Boleh gak anak perempuan dijadikan sebagai kunyah? Boleh. Contohnya Tamim Ad-Dari. Sahabat Nabi juga. Beliau terkenal dengan sebutan ya Abu Ruqayyah. Ruqayyah nama laki perempuan nih Pak? Perempuan. Bapaknya Ruqayyah. Ya. Tapi Ruqayyah ini ketika nama ini sudah sampai ke Indonesia, pelafalannya udah beda Pak. Udah bukan Ruqayyah lagi. Rogaye. Ya, biasanya gitu. Udah Rogaye berubah ya pelafalannya. Nah, Taib Abu Ruqayyah. Nah, ana sampaikan juga metode Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan kunyah, sebutan-sebutan untuk para sahabatnya. Ya, dan ini bukan nama asli. Ini julukan-julukan khusus, gelar-gelar khusus. Ada kalanya kunyah itu diberikan juga ya tidak dengan nama anak, baik laki-laki atau perempuan, tapi dengan nama keponakan. Bisa. Ibunda Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tuh nggak bisa memberikan dengan izin Allah, dengan takdir Allah, beliau tidak memberikan keturunan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi Nabi sampai wafatnya, sampai Nabi wafat dan beliau tentunya ya tidak menikah lagi, nggak boleh ya istri-istri Nabi dinikahi oleh laki-laki lain. Nah, sampai wafatnya beliau nggak punya anak, tapi beliau disebut dengan ya sebutan kunyahnya Ummu Abdillah. Ibunya Abdillah. Lah nggak punya anak, terus Abdillah siapa nih? Abdillah ini keponakannya. Beliau punya keponakan yang berasal dari saudari perempuannya sebapak yang namanya Asma. Makanya ada Asma binti Abu Bakar. Ibunda Aisyah binti Abu Bakar, ada Asma binti Abu Bakar. Itu saudarinya tuh. Tapi lain ibu. Masya Allah. Asma punya suami namanya Az-Zubair ibn Al-Awwam. Nikah beliau berdua tuh. Kemudian punya anak namanya Abdullah. Itulah yang kemudian kita kenal sosok Abdullah ibn Zubair. Dari kecil Ibunda Aisyah sayang banget sama Abdullah ponakannya. Sampai orang menganggapnya seperti ya Ibunda Aisyah itu menjadi ibu bagi Abdullah. Makanya dipanggillah beliau Ummu Abdillah.
Jadi boleh juga dengan keponakan. Konsep lain boleh juga dengan hewan kesayangan. Ya, siapa sosok sahabat yang kunyahnya itu adalah nama binatang? Itu dia. Nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi. Sebelum masuk Islam beliau namanya Abdus Syams, hamba matahari. Bagus apa jelek namanya? Jelek, maknanya jelek. Kita semua hamba Allah. Makanya masuk Islam Rasul katakan rubah namamu jadi Abdurrahman. Abdurrahman. Nah ini nama-nama yang recommended Pak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau istri ini sedang hamil di USG, ternyata Masya Allah, insya Allah laki-laki, siapkan nama terbaik. Di antara nama terbaik itu adalah yang Nabi langsung berikan, Abdurrahman, Abdullah. Tuh. Makanya banyak sosok sahabat yang namanya Abdullah dan Abdurrahman. Cuma manggilnya juga yang bagus. Namanya udah bagus, panggilannya jelek. Abdurrahman jadi Maman. Abdullah, Dulo. Atau subhanallahiladzim. Ya, panggil sebagaimana nama aslinya. Masya Allah. Ya, nah ini luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi boleh juga tuh dengan binatang Pak. Ya, makanya Abdurrahman ibn Sakhar dipanggil dengan sebutan ya Abahir atau Abu Hurairah, bapaknya kucing. Karena beliau sangat menyayangi kucing. Ya makanya tergantung antum. Hewan kesayangan antum apaan? Makanya nggak usah yang macem-macem miara binatang kesayangan tuh ya. Kalau antum sukanya kobra, ntar dipanggil Abu Kobra gitu ya. Ya, Masya Allah. Nah itu kayak gitu Pak. Atau boleh juga dengan sesuatu peristiwa yang pernah dia alami. Dijadikan juga kunyah. Ada yang tahu kunyah atau gelar yang diberikan kepada sosok sahabat yang namanya Ali bin Abi Thalib? Abu Turab, bapaknya debu. Subhanallah. Dan ini panggilan yang ketika beliau dengar sebutan ini beliau merasa tersanjung. Karena yang ngasih sebutan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Bapaknya debu. Di saat Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah, ya ada masalah. Biasa rumah tangga itu biasa. Ada masalah itu biasa. Rumah tangganya Nabi ada masalah. Rumah tangganya sahabat ada masalah. Biasa. Ya, yang penting jangan diperbesar gitu masalah itu. Sikapi dengan benar. Cepat cooling down, cepat berdamai. Ya kan di rumah tangganya Nabi pun ada masalah. Bahkan kita dengar cerita masyhur bahwasanya di rumah tangganya Nabi ada piring terbang, piring pecah gitu. Ada gak? Ada. Ibunda Aisyah lagi ngambek tuh ketika Zainab, salah satu istri Nabi, mengirimkan makanan pada sebuah wadah tempat ya, mungkin mangkok atau apa sebutannya gitu ya. Dia utus pembantunya ngirimin ke rumahnya Nabi. Ya, ngirimkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu Nabi sedang gilirannya di rumahnya Ibunda Aisyah. Maka Ibunda Aisyah cemburu, dia tepak tuh mangkoknya sampai kemudian pecah. Subhanallah. Berarti ada piring pecah kan di rumah tangganya Nabi. Nah biasa. Di rumah tangganya sahabat Ali bin Abi Thalib juga begitu. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib ada konflik dengan Fatimah, ya maka Ali bin Abi Thalib biasa menenangkan diri. Ya kalau lagi konflik, kalau misalnya ketemu tuh jadi terus berantem, lebih baik pisah dulu, cooling down. Ya, itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah, ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak dapati menantunya. Nah ternyata beliau faham, ini ada konflik nih. Kemudian Rasul juga sangat faham, ini menunjukkan bagaimana ya begitu dekatnya hubungan antara menantu dan mertua atau mertua dengan menantu. Ini contoh banget nih Pak. Kadang-kala kan mertua menantu Masya Allah berantem mulu. Subhanallah. Iya kan? Ya Allah. Menantu datang ke rumah mertua yang nggak bawa apa-apa, menantu nggak tahu diri itu, atau sebaliknya gitu ya. Waduh. Mertua nasehatin menantu, mertua bawel, begitu Pak.
Lihat Nabi contohkan bagaimana luar biasanya nih hubungan antara sosok mertua dengan menantu. Betapa harmonisnya, betapa mesranya. Rasul tahu kebiasaan menantunya tuh. Kalau lagi ada masalah ya, tidaklah Ali menenangkan diri kecuali di masjid. Nah sama, nih kita nih. Kaum laki-laki kalau lagi ada masalah di kehidupan keluarga, cari tempat yang bisa menenangkan diri kita. Tidak lain tempat terbaik itu adalah masjid. Jangan ke tempat-tempat hiburan. Subhanallahilazim. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Rasul datang ke masjid tersebut, Masjid Nabawi, sebagian ulama katakan demikian. Dan masjid di masa itu enggak seperti sekarang. Masjid di zaman Rasul itu lantainya pasir. Belum lihat dari kejauhan Ali sedang tidur. Maka segera didekati, kemudian dibangunin sama Rasul. Qum, ya Abat Turab. Karena Rasul sambil membersihkan ya debu-debu yang menempel di bagian punggungnya, sebagian riwayat mengatakan menyebutkan di bagian pipinya dibersihin sama Nabi. Subhanallah. Qum, bangun. Ya Abat Turab, wahai bapaknya debu. Subhanallah. Ini luar biasa Pak ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, adapun Bakar ini bukan nama anak dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau nggak punya anak yang namanya Bakar, nggak ada. Bakar ini sebagian ulama sejarah katakan al-fatiyu minal ibil. Ya. Bakar itu adalah sebutan lain dari anak onta yang berjenis kelamin laki-laki. Abdullah ibn Utsman itu Abu Bakar As-Siddiq dari kecil tuh suka banget tuh sama onta ya laki-laki yang masih bocah yang masih kecil. Maka dipanggillah beliau dengan sebutan Abu Bakar. Sebagian ulama menyebutkan ya penjelasannya seperti itu Pak. Jadi Bakar ini bukan nama anak beliau, nggak ada yang namanya Bakar anak beliau Pak. Nah, kemudian di sini ada juga nama Utsman, bapaknya beliau Utsman, tapi beliau lebih masyhur dengan sebutan siapa bapaknya Abu Bakar As-Siddiq? Sebutannya kunyahnya Abu Kuhafah. Ya, nama aslinya Utsman. Yaitu itu lazim di kalangan orang-orang Arab tuh seperti itu. Mereka lebih masyhur, lebih terkenal dengan sebutan kunyahnya, gelarnya dibandingkan nama aslinya. Naam. Taib. Kita lanjut biografi beliau berkaitan dengan keadaan keluarganya. Di sini ana bawakan riwayat bahwasanya beliau memiliki beberapa orang istri. Ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa orang istri. Yang pertama siapa namanya? Qutailah bintu Abdul Uzza. Naam. Dan Qutailah ini kemudian diceraikan sejak Abu Bakar belum masuk Islam, diceraikan. Tapi dari pernikahannya dengan Qutailah, ya Abu Bakar mendapatkan keturunan wa anbahat Aisyah wa Abdurrahman. Maaf, wa anbahat Abdullah wa Asma. Ya, hasil pernikahannya dengan Qutailah lahir dua orang anak. Yang pertama adalah Abdullah. Ya. Yang kedua Asma. Asma binti Abu Bakar. Abdullah ibn Abu Bakar. Masya Allah. Masuk Isya ya. Tapi sementara kita jeda ya. Kemudian nanti kita lanjut setelah mengerjakan atau melaksanakan salat Isya berjamaah. Tutup sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan sosok sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, tadi kami sudah menjelaskan istri pertama beliau adalah Qutailah bintu Abdul Uzza, yang kemudian dari hasil pernikahan dengan Qutailah, Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan dua orang keturunan yang namanya Abdullah dan satu lagi adalah Asma. Ya, Masya Allah. Nah, Abdullah ini punya peran juga. Jadi keluarganya Abu Bakar adalah keluarga yang berkah, keluarga yang penuh dengan keberkahan. Ya, jadi hampir semuanya ini memiliki peran membantu hijrahnya Nabi SAW. Di antaranya adalah Abdullah ini
masuk kategori, kalau kita bahasakan ini agen rahasianya yang ditugaskan untuk memantau keadaan di kota suci Mekah di saat beliau bersama ayahnya itu Abu Bakar As-Siddiq yang melakukan perjalanan hijrah menuju kota suci Madinah. Di antaranya saat bersembunyi di gua Thawr atau gua Thawr. Masya Allah. Abdullah ditugaskan untuk memantau keadaan. Nah, baik. Kemudian Asma ini tugasnya adalah membawain makanan untuk Nabi SAW dan ayahanda beliau Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Nah, kemudian istri kedua beliau adalah namanya Ummu Ruman Al-Kinaniyah. Ya, hasil pernikahannya dengan Ummu Ruman ini maka lahirlah dua orang anak. Yang pertama adalah Aisyah, yang kedua Abdurrahman. Jadi sepasang lagi, dapat sepasang lagi. Yang pertama tadi Abdullah dan Asma, kemudian pernikahan yang kedua dengan Ummu Ruman, ya, lahir ibunda Aisyah dan juga Abdurrahman. Masya Allah. Baik. Berarti kita jadi paham ya antara ibunda Aisyah dengan Asma binti Abu Bakar, ya, itu saudara satu bapak lain ibu, tapi akur, Masya Allah. Ya, kita dapati ini kalau saudara sebapak lain ibu, kondisi zaman sekarang gimana? Ribut ya, ribut, susah akurnya. Kadang-kala hal yang menjadikan tuh anak nggak bisa akur, kenapa? Karena diajarin orang tuanya. Maknya pelakor itu. Sekarang kita dengar ini, maknya pelakor ibu itu pelakor, perebut lagi orang. Akhirnya ya antar anak pun konflik. Tapi kita mendapati bagaimana betapa akurnya hubungan antara ibunda Aisyah dengan kakaknya beliau yang beda ibu ya, yaitu Asma binti Abu Bakar. Terbukti ketika ibunda Aisyah mencari kalung yang beliau pakai, yang sehingga terjadilah, yaitu menjadi awal terjadinya satu peristiwa disebut dengan haditsatul ifk. Ibunda Aisyah dituduh melakukan perbuatan zina. Itu kan diawali di saat ibunda Aisyah ikut bersama rombongan Nabi dan para sahabat. Kemudian karena ibunda Aisyah ingin menunaikan hajatnya, ya, buang hajat, maka beliau turun dari untanya tanpa diketahui oleh orang yang ditugaskan untuk membawa untanya ibunda Aisyah. Jadi ada semacam seketuk, istilahnya itu tunggangan gitu ya, yang ketutup kayak kelambu gitu. Ya, ibunda Aisyah menunaikan hajatnya. Kemudian semakin lama waktunya karena beliau kehilangan kalung yang beliau pakai, dan ternyata kalung itu milik Asma, ya, dipinjemin sama Asma, saudara lain ibu. Masya Allah. Akur itu kalau udah main pinjaman barang pribadi itu menunjukkan akur. Subhanallah. Dan ternyata di mana posisi unta kalung tersebut? Ketika dicari ke sana kemari nggak ketemu, ibunda Aisyah balik ya ke tempat semula, ternyata rombongan Rasul dan para sahabat sudah pergi. Ya Allah, ternyata kalungnya ketindihan unta. Subhanallah. Nah ini gitu, saling meminjamkan barang-barang pribadi. Ini menunjukkan harmonisnya hubungan antara ibunda Aisyah dengan saudara lain ibunya itu Asma. Masya Allah, luar biasa teman. Ya. Baik. Kemudian istri ketiga beliau adalah Asma binti Umais. Ya, Abu Bakar memiliki istri yang ketiga namanya Asma binti Umais. Ya, hasil pernikahan beliau dengan Asma binti Umais dapat satu anak, beliau namakan Muhammad. Masya Allah. Ya, nama salah satu anak beliau adalah Muhammad. Nah, kemudian beliau menikah dengan wanita yang keempat yang namanya Habibah binti Kharijah. Ya, Habibah binti Kharijah.
Kemudian mendapatkan satu orang putri yang bernama Ummu Kulsum. Ya, Ummu Kulsum atau Kulsum. Masya Allah. Berarti total anaknya berapa? 6 orang anak dari 4 orang istri. Ada sesuatu yang menarik juga Pak, diangkat oleh para ulama sejarah ya. Istri ketiga beliau itu namanya Asma binti Umais. Siapa sosok Asma binti Umais? Ternyata beliau adalah mantan istri Ja'far ibn Abi Thalib. Ja'far sahabat Nabi sekaligus kerabat Nabi juga. Ja'far ini salah satu putranya siapa Pak? Ali putranya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib kan punya beberapa orang anak, di antaranya adalah Thalib, kemudian Aqil, Ja'far, ya yang paling musuh ini adalah Ali. Kemudian nanti ada perempuan 2 orang, satu anak ingat namanya Ummu Hani, yang satunya lagi anak sedang tidak ingat. Nah, baik, masya Allah. Nah, Asma binti Umais ini istri ketiganya Abu Bakar. Sebelumnya adalah istri dari Ja'far ibn Abi Thalib. Ja'far wafat di perang Mu'tah, ya, maka ya otomatis Asma binti Umais menjadi janda. Lewat masa iddahnya datang Abu Bakar untuk menikahi Asma binti Umais. Ya, ini kita dapat satu contoh lagi nih. Hal ini biasa Pak. Seorang sahabat, ya Abu Bakar dengan Ja'far kan bersahabat kan, menikahi mantan istri sahabatnya. Abu Bakar nikahi Asma binti Umais. Asma itu mantan istri Ja'far, sahabatnya Abu Bakar yang telah wafat. Menikahi mantan istri sahabat biasa di kalangan sahabat. Ya. Gimana kalau terjadi di zaman sekarang? Julukan-julukan jelek pasti dialamatkan ya. Pagar makan tanaman. Tega benar tuh, masya Allah. Mantan istri sahabatnya diembat juga, ya Allah. Dinikahi, dijagain, diayomi, dilindungi, dinafkahi. Subhanallah. Ini pergeseran Pak. Pergeseran cara pandang orang zaman sekarang yang sudah semakin jauh dari syariat. Ya, nah, kayak begitu. Ini biasa. Bahkan Nabi SAW menikahi mantan istri sahabatnya juga, Ummu Salamah. Itu kan salah satu istri Nabi ya, Ummu Salamah. Sebelum dinikahi oleh Nabi SAW, Ummu Salamah punya suami, namanya siapa? Abu Salamah, suami yang luar biasa. Makanya sampai-sampai ya Ummu Salamah ketika kehilangan Abu Salamah yang wafat, luar biasa. Belum merasa tidak ada laki-laki yang bisa menggantikan diri Abu Salamah. Yang setia teman-teman. Dia laki-laki yang luar biasa, Abu Salamah. Bahkan memang proses hijrah ke Madinahnya pun penuh air mata. Abu Salamah ketika dapat informasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibolehkan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Berangkat tuh, disiapin onta, dinaikin Ummu Salamah dan putra beliau Salamah. Baru beberapa langkah ya, ontanya berjalan menuju kota suci Madinah, dihadang oleh orang-orang dari kabilah istrinya, itu Ummu Salamah. Ya. Dan kemudian ditahan. Kalau engkau Abu Salamah mau pergi ke Madinah, mau hijrah, silakan pergi. Tapi kami lebih berhak terhadap Ummu Salamah. Kami satu kabilah dengan dirinya. Kami merasa lebih berhak dibandingkan dirinya. Silakan pergi. Ditahan. Subhanallah. Anaknya juga ditahan. Datang lagi sekelompok orang yang merupakan kabilah dari Abu Salamah. Baik, Ummu Salamah kalian ambil. Tapi Salamah itu lebih berhak kami untuk mendapatkannya. Tarik-tarikan juga. Ya Allah, ditarik ya. Si Salamah ini yang masih bocah itu ditarik-tarik oleh kabilah dari
suku istrinya dan juga dari suku suaminya. Sampai tangannya itu putus, lepas tangannya, ya Allah. 1 tahun itu terpisah. Setiap hari Ummu Salamah cerita, beliau kepikiran kota Mekah dari mulai pagi sampai sore hari. Apa yang beliau lakukan? Nangis, Pak, sedih. Ya, ingat suami, ingat anak. Menjelang 1 tahun baru ada orang yang iba, kemudian melobi, ya, agar memberikan keringanan kepada Ummu Salamah untuk menyusul suami, dan akhirnya diizinkan. Makanya ini luar biasa. Cinta mereka berdua itu luar biasa. Abu Salamah wafat, maka kemudian Ummu Salamah merasa nggak ada yang bisa menggantikan sosok suami seperti beliau. Tapi kemudian ternyata Nabi SAW mengajarkan satu doa, dan doa ini juga bisa kita amalkan, kan? Doa saat mendapatkan musibah. Ada yang hafal? Selain kita istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan gitu ya, kalau musibah kita istirja. Kemudian doa lainnya adalah, ya, Allahumma jurfi musibati. Ya Allah, jadikanlah musibah ini berbuah pahala. Wa khluf li khairan minha, dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik. Masya Allah. Ummu Salamah diajarin sama Nabi SAW doa ini. Beliau baca tuh. Ternyata lepas masa iddah datang Nabi SAW untuk menikahi dirinya. Dan benar, itu pengabulan doa yang disampaikan. Adakah laki-laki, ya, yang lebih baik dibandingkan sosok Nabi kita Muhammad SAW? Karena tentu dia yang paling mulia. Masya Allah. Ya, Rasulullah menikahi mantan istri sahabatnya biasa. Ya, jangan dilabeli yang jelek-jelek. Ya, pakai makan tanaman lah, raja tega lah, apa? Ya Allah ya Rahman. Ini terjadi di zaman sekarang, Pak. Ya, Masya Allah. Dan ada satu cerita yang menarik juga. Ketika Ja'far ibn Abi Thalib wafat, Nabi perintahkan kepada para sahabatnya, isna'u li ali Ja'far ta'ama, bikin makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Fa'innahum atahum amrun yushjiluhum. Karena sesungguhnya yang dihadapi oleh keluarga Ja'far, mereka itu sedang berduka, duka yang mendalam, sehingga menjadikan mereka itu tidak kepikiran makan, ya, atau bikin makanan. Justru kalian nih hibur, datang bawain makanan. Ini sunnah. Itu umat Nabi Muhammad ikuti syariat beliau. Yang diajarkan beliau itu kalau ada orang berduka, ada kematian di sebuah keluarga, kita datang bawain makanan. Bukan kita nenteng makanan tuh dari rumah orang berduka. Udah dapat satu basic minta nambah, subhanallah. Ini orang yang berduka, Pak. Ya, bukan sampai dibela-belain, minjem, ya Allah. Padahal ada tuntunan, Pak. Ini jelas banget, Pak, riwayatnya, Pak. Ya, ini jelas sekali riwayatnya. Justru saat ada saudara kita, kerabat kita, tetangga kita yang sedang berduka dengan sebab musibah kematian, kita yang datang bertakziah, bawain makanan. Makanya Imam Syafi'i termasuk yang mutasyadid, termasuk yang galak. Ini ulama yang masuk kategori bahasa sekarang ini ngegas nih, itu urusan makan-makan di rumah orang yang sedang mengalami duka cita. Kita ini kan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i melarang keras tuh, Pak. Melarang keras tuh. Karena memang sangat berseberangan dengan apa yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis ini. Dan akan tampak betapa indahnya syariat Islam. Ya, di mana pemeluknya itu memiliki rasa empati begitu besar kepada orang-orang yang sedang berduka, bukan nambahin beban. Tuh. Ini, Pak. Cuma itulah yang terjadi. Ya, ketika kita kenalkan sunnah, maka yang terjadi dianggap sebuah ajaran baru. Terbalik, Pak, ya, Masya Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu sekilas tentang keluarga besar dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita akan membahas tentang beberapa kemuliaan, ya, pada sosok Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya adalah
sosok sahabat Abu Bakar As-Siddiq memang sudah mulia sejak beliau belum masuk Islam. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faquhu. Masya Allah, atau idza faquhu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah ya sebaik-baik kalian di masa Islam jika mereka memahami agamanya. Dan Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang memang udah baik sejak masa jahiliyah. Ya, dia sosok yang disukai, dicintai oleh kaumnya, orang-orang Quraisy. Apa yang menjadi sebab beliau menjadi sosok yang begitu disukai, begitu humble, bersahabat, ya, cepat akrab sama orang, gampang bergaul? Karena beliau memiliki maziyah, memiliki kelebihan orang yang mengetahui tentang nasab di kalangan bangsa Arab. Jadi orang zaman dulu senang tuh kalau ada seorang figur yang tahu banyak nasab ya tentang suku-suku yang ada di Jazirah Arab. Beliau ini termasuk jagonya, Masya Allah. Ya makanya beliau pergi kemana aja tuh disenangi oleh orang, Masya Allah. Kemudian di antara keutamaan beliau yang sudah beliau tunjukkan di masa jahiliyah sekalipun sebelum masuk Islam adalah nggak pernah ada setetes khamr yang masuk ke tubuhnya. Ya, nggak ada. Jadi sejak jahiliyah beliau sudah haramkan khamr, Pak. Kenapa demikian? Karena beliau menggunakan akal sehatnya. Nggak ada satupun kebaikan yang beliau dapatkan ya dari mengkonsumsi khamr. Masya Allah. Terlebih beliau pernah melihat orang yang sedang nge-fly, sedang nge-gelek gitu ya, Masya Allah, lagi hilang akal sehatnya, lagi mabuk, kemudian dia buang hajat. Diceritakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri, orang yang sedang mabuk ini dia buang hajat, ya, BAB. Kemudian ya namanya orang mabuk, akal sehatnya kan hilang, kotorannya dipegang, kemudian didekatin ke hidungnya, ya, dia lempar, dia pegang lagi, dia cium lagi, terus seperti itu. Makanya dia berkata betapa buruknya kelakuan orang-orang yang mengkonsumsi khamr. Dia menghilangkan akal sehat. Ya makanya dia bersumpah tidak akan pernah memasukkan khamr walau setetes ke dalam mulutnya, dalam tubuhnya, nggak mau, Pak. Masya Allah. Iya kan? Kita coba aja bisa melihat bagaimana kelakuan orang-orang yang dalam keadaan mabuk mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Ya Allah. Bahkan sampai-sampai dikatakan al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu adalah induk dari segala bentuk kejahatan. Berawal dari minum khamr, maka dia berani berzina. Ya, karena khawatir perzinahan nanti diketahui oleh orang, akhirnya dia bunuh juga tuh orang itu. Berawal dari minum khamr. Masya Allah. Kita lihat kelakuan yang suka minum sepergot, yang minum khamr juga. Yang kadang-kadang kita dapati informasi orang tuanya dipukuli sampai berdarah-darah, bahkan sampai meninggal. Ya Allah, kenapa? Terpengaruh minum minuman keras atau sesuatu yang memabukkan. Abu Bakar gunakan akal sehat, nggak mau dikonsumsi. Ya. Kemudian yang di masa jahiliyah beliau sudah menunjukkan kemuliaannya adalah beliau nggak pernah meletakkan keningnya untuk sujud kepada berhala, sekalipun belum masuk Islam. Ya. Kisah masyhur, Abu Bakar pernah diperintahkan oleh abahnya, oleh bapaknya yang namanya Abu Quhafah atau Utsman nama aslinya, ya, bahwasanya dia diperintahkan untuk menjaga sesembahan-sembahan berhala-berhala milik ayahnya. Masya Allah. Kemudian di saat ayahnya nggak ada, beliau dekati itu berhala, ya. Kemudian dia berkata, inni ja'id fa'at'imni falam yujibni. Aku katakan kepada berhala milik ayahku yang selalu disembah-sembah, yang ayahku sujud kepadanya, aku lapar wahai berhala, wahai Tuhan, beri aku makan. Ya, maka dia nggak jawab. Kemudian dia juga berkata, aku butuh pakaian, berikan aku pakaian. Dia juga nggak bisa jawab. Ya, falam yujibni. Akhirnya jengkel dia makin sadar ini apa manfaatnya? Beribadah, menghinakan diri ia kepada sebuah makhluk yang sebenarnya dia juga buatan manusia yang tidak bisa melakukan apapun. Maka dia katakan fa'alqaitu 'alaihi sakhra
Fahadra li wajhi, ya Allah, aku ambil sebuah batu besar, kemudian aku lempar ya batu tersebut ya ke berhala-berhala milik ayahku sampai semua pun jatuh berantakan. Masya Allah. Dari situ dia sangat yakin gak ada manfaatnya ya menyembah berhala. Masya Allah. Dan masuk Islamnya Abu Bakar sebagai penutup. Masuk Islamnya Abu Bakar ini sangat mudah, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain ya. Nah, Abu Bakar masuk Islam itu diawali di saat beliau berangkat untuk melakukan aktivitas dagang ke negeri Syam. Karena kebiasaan orang Quraisy yang Allah abadikan di dalam surah Al-Quraisy, mereka suka berdagang. Ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Mereka suka melakukan perjalanan ya, rihlah untuk berdagang ya. Di musim dingin biasanya ke Yaman, di musim panas berangkat ke Syam. Nah, di saat Abu Bakar berangkat ke Syam melakukan perdagangan ke negeri Syam, beliau bertemu dengan seorang pendeta Ahlul Kitab ya. Kemudian ditanya, "Man anta? Min aina anta?" Dari mana anda? Maka Abu Bakar katakan, "Min Makkah." Ya, min ayyi qabilah? Dari kabilah mana? Dia katakan min Quraisy. Oh, kaget. Pendeta ini, ahli kitab ini kaget. Kenapa? Dia dapat informasi tentang Nabi akhir zaman yang Allah telah utus itu berasal dari Mekah dan berasal dari suku Quraisy. Nah, ini dia, ditunggu-tunggu nih. Tapi ditanya lagi, ketika disuruh mendekat, ya pendeta ini, ya awalnya merasa yakin, wah ini jangan-jangan Nabi akhir zaman, karena dia berasal dari Mekah dan dari Quraisy. Tapi ketika ditanya, bagaimana keadaan orang tua? Kedua orang tua masih hidup. Oh, mati-matilah. Akhirnya cerita ke pendeta, ya ketahuilah bahwasanya, ya aku merasa dirimu adalah sosok Nabi akhir zaman yang Allah akan utus. Akan tetapi ketika engkau mengatakan orang tuamu masih ada, maka sesungguhnya bukan sosok engkau. Engkau adalah bukan sosok tersebut. Karena sesungguhnya Nabi akhir zaman orang tuanya sudah wafat. Oh, Masya Allah. Akhirnya kasih ciri-cirinya tuh, ya dari Quraisy, dari Bani Hashim dan seterusnya, nyambung, nggak connect. Abu Bakar tidak lain itu adalah sosok sahabatnya. Karena memang usia Nabi dengan Abu Bakar itu tidak terlalu jauh, cuma selisih 2 atau 3 tahun saja. Ya, lebih tua siapa? Nabi SAW. Masya Allah. Jadi memang teman akrab dari sejak muda. Nah, ketika mendapatkan informasi seperti itu, sosok Nabi akhir zaman itu dijelasin oleh pendeta tersebut berdasarkan kitab suci yang beliau baca. Dan itu kitab suci masih asli ya. Nanti pun dibaca Injil, Injil masih asli. Dibaca Taurat, Taurat masih asli. Yang belum dilakukan berbagai macam ya distorsi atau pemalsuan dan sebagainya. Masya Allah. Akhirnya ya dia yakin tidak lain sosok Nabi akhir zaman itu adalah sahabatnya. Dan benar, ketika beliau sampai ke Mekah, Nabi SAW belum lama dinobatkan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Makanya terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, atau di antaranya Al-Imam Abu Hanifah yang nama asli Rahman ibn Thabit. Beliau mengelompokkan siapa saja barisan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, awwal man aslama minar rijal. Kalau dari kalangan orang dewasa yang pertama kali masuk Islam itu adalah tidak lain Abu Bakar. Awwal man aslama minas sibyan. Ya, orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak tidak lain adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Awwal man aslama minal 'abd. Ya, orang pertama yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak tidak lain adalah Zaid bin Al-Harithah. Tapi ada itlaq, secara mutlak orang yang benar-benar pertama masuk Islam itu adalah siapa? Ya, istri beliau
Khadijah bintu Khuwailid. Karena saat Nabi mendapatkan wahyu pertama surah Al-Alaq, ya, 5 ayat pertama surah Al-Alaq, kemudian siapa orang pertama yang bertemu? Khadijah. Cerita beliau dapat wahyu dari Allah, dan itu sebagai bentuk penobatan, tanda penobatan dirinya menjadi seorang nabi. Ya, otomatis Khadijah orang pertama yang juga membenarkan apa yang Rasul dapatkan, ya, yaitu kenabian dan nubuwah. Berarti beliau adalah orang pertama secara keseluruhan yang masuk ke dalam Islam. Di antara barisan orang pertama yang juga masuk Islam, ya, itu adalah sepupunya Khadijah, anak pamannya. Siapa namanya? Pendeta, ya, yang sudah tua, buta keadaannya, dijadikan rujukan untuk mengungkap apa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Waraqah ibn Naufal. Waraqah para ulama mengatakan beliau masuk Islam, ya, dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu Waraqah ibn Naufal, jangan kalian caci maki, hinakan Waraqah, ya, sesungguhnya Allah memberikan surga untuk dirinya. Berarti dia masuk ke dalam Islam. Ya, ini sekilas tentang biografi sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Ini baru sebatas biografi singkat, ya. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kami akan jelaskan apa saja keutamaan-keutamaan, ya, yang dimiliki oleh sosok sahabat yang satu ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga kemudian beliau adalah sosok sahabat yang paling mulia di antara semua sahabat, sampai-sampai, ya, kedekatan beliau dengan Nabi kita Muhammad SAW Allah abadikan, ya, ketika beliau wafat tetap beliau didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekasihnya itu Nabi SAW. Kuburan beliau, ya, berdekatan dengan kuburan Nabi SAW. Masya Allah. Ada pertanyaan Pak sebelum menutup? Indakum soal? Jika tidak ada, maka kita coba sampai di sini. Karena mohon maaf segala banyak khilaf, dan untuk kita mengampun kepada Allah, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.